SD 194 dapat terlaksana. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki dua media, yaitu papan interaktif. Yang satu ada di sini yang kita manfaatkan saat ini, dan yang satu ada di ruang perpustakaan. Harapannya ibu guru mata pelajaran membawa siswanya untuk selalu bergantian. Kemudian nantinya apa-apa yang diberikan oleh Ibu Sumarlis yang saat ini beliau akan melakukan pengimbasan dari hasil pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2026 untuk diterapkan dan dijadikan sebagai praktek baik di sekolah kita, bahwa sekolah kita selalu ingin belajar, selalu ingin menggunakan media yang dengan tujuan pembelajaran mendalam dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat terwujud, bermakna bukan mengejar materi, tetapi bagaimana pembelajaran itu dapat bermakna, dapat diaplikasikan dalam kehidupan anak-anak kita sehari-harinya. Mari kita ikuti pengimbasan praktek baik dari Ibu Sumarlis yang nanti kita akan terapkan di kelas masing-masing, baik Bapak Ibu guru kelas maupun Bapak Ibu guru mata pelajaran yang ada di SD 194 Wiroto Agung. Untuk itu kepada beliau Ibu Sumarlis dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 194 Wiroto Agung, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang telah bersedia hadir dalam ruangan ini dalam kegiatan praktik baik pemanfaatan papan interaktif digital dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui, karena saya yakin terutama yang bapak-bapak pasti lebih mampu dalam mengoperasikan papan interaktif digital ini atau smart TV ini daripada saya. Bapak Ibu, di sini kemarin ada kegiatan pendampingan untuk program digitalisasi di SD Negeri 73. Jadi di situ ada kelanjutannya, diantaranya yaitu pengimbasan yang harus diimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah. Nah, di sini saya hanya sedikit menyampaikan apa yang sudah saya dapat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini pentingnya bahan ajar interaktif. Ya, jadi kalau selama ini kita belajar hanya menggunakan ceramah seperti model lama yang kita lakukan seperti misalnya 10 tahun yang lalu, yang sudah 10 tahun menjadi guru ya, atau 5 tahun yang lalu kita ajarkan kepada anak kita, tentu hasilnya akan berbeda kalau kita menggunakan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah semakin canggih. Kita tidak bisa tidak mengikuti perkembangan zaman, karena anak didik kita akui atau tidak, kenyataannya memang mereka sudah bermain yang namanya smartphone, ya tidak? Jadi kita memang harus mau tidak mau kita mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian apa itu bahan ajar interaktif? Nah, bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan bahan ajar, sehingga siswa tidak hanya sebagai penonton pasif. Kalau misalnya kemudian pembelajaran interaktif itu dimaksudkan untuk meningkatkan minat belajar, juga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran atau TP secara lebih bermakna. Jadi salah satu bahan ajar interaktif bersumber dari ruang murid. Jadi di ruang murid ini nanti ada macam-macam, nanti kita bisa coba. Ada bahan ajar, ada soal-soal, soal latihan, ada kuis. Nah, jadi di ruang murid ini sudah tersedia. Teknologi digitalisasi dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan asesmen pembelajaran,
sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif. Nah, ini kesimpulan kita. Jadi mengapa kita harus menggunakan pembelajaran yang interaktif? Salah satunya yang harus kita manfaatkan dan sudah disediakan oleh pemerintah adalah adanya papan interaktif digital ini atau Smart TV. Jadi alangkah ruginya sebenarnya kalau kita tidak memanfaatkan yang namanya Smart TV. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba ke depan. Jadi pertama kita klik Chrome-nya, kemudian di pencarian ya boleh ketik ruang murid. Iya, klik lagi. Nah, sini, klik ruang murid. Dan iya, diklik yang rumah pendidikan. Ya. Nah, digulir ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, di sini ada sumber belajar, latihan soal, buku bacaan digital, sumber buku teks pembelajaran daring. Silakan pilih yang mana. Nah, di sini kalau ada pilih kelas berarti kita pilih kelas. Ini masih kelas 4. Nah, dipilih kelas 1. Kelas 1. Mulai eksplorasi. Nah, baru diklik silakan mau diklik apa saja. Silakan dipilih bahasa Indonesia boleh. Ini coba langsung ke videonya. Tadi kan ada videonya. Udah kembali. Coba KRI. Oke. Nah, klik videonya. Nah, jadi ini video pembelajarannya ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita gunakan untuk mengajar di kelas. Di sini adalah tentang berbagi layar. Jadi berbagi layar ini ada yang paling mudahnya adalah menggunakan kabel HDMI. Ini ya. Jadi menggunakan kabel HDMI ini yang paling mudah. Ada juga caranya kalau akan menginstal. Tapi ini kita harus install dulu di laptop kita. Kalau ini di HP, ini dari HP. Kalau HP saya udah coba. Jadi kalau kita akan menggunakan yang bukan menggunakan kabel, itu kita harus jaringan yang kita gunakan di handphone dan di PID ini harus sama, WiFi-nya harus sama. Kalau hotspot juga dengan hotspot dari sumber handphone yang sama. Itu kalau dari laptop atau dari handphone, tetapi kalau dari ini bebas. Kemudian bedanya, yang kabel satu lagi ini adalah kabel touch. Jadi kabel ini kalau hanya kita sambungkan kabel HDMI yang ini, layarnya tidak bisa disentuh. Tapi kalau kita sambungkan dengan ini, layarnya bisa disentuh. Sekarang silakan Bu Ovi. Ayo Bu Ovi, coba sambungkan laptop. Cocok ya lubangnya ya. Yang bentuknya mirip. Untuk suara ya? Itu untuk touch-nya, untuk layar sentuh, layar sentuhnya. Jadi ini kita lebih mudah memang pakai ini ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu menginstal, tidak perlu menggunakan jaringan. Tapi kalau misalnya mau menginstal tadi, jaringan yang digunakan harus sama. Coba Bu Ovi, disentuh Bu Ovi. Bisa dia ya. Jadi kalau ada kabel touch-nya ini, berarti di sini bisa kita sentuh. Tapi kalau hanya kabel HDMI, layarnya tidak bisa kita sentuh. Nanti ada perintah untuk dimiringkan, rotasinya dihidupkan. Praktek baik menggunakan papan interaktif digital yang mana bisa kita sambungkan melalui laptop yang Bapak Ibu miliki, kemudian juga dapat disambungkan melalui HP Bapak Ibu. Semoga keterampilan praktek baik yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan muatannya bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Itu harapannya, semoga proses pembelajaran di sekolah kita
semakin hari semakin ada perubahan membaik.